nggak biar, cuma kan kalian nggak tahu cerita ini kan, apa tentang Reno Barak sama Syahrini kan, yang disetting sama Fitri kan. Kalian taunya kok bisa tiba-tiba apa dari Reno Barak sama Luna Maya tiba-tiba bisa Syahrini, transisinya gimana gitu loh, ya kan? Kok bisa tahu sih, keren ini beritanya. Satu, karena Fitri itu udah ngejahatin orang. Ngomong-ngomong, copot lagi tuh. Susana jenggut gua nih. Si Susana jenggut gue nih guys. Marah dia. Dari TV itu nggak banyak, kecuali ya bener-bener kayak Agnes Monica gitu dia. Apa, konser-konser gitu kan. Punya album gitu. Oke. Kalau misalnya yang biasa-biasa aja, nggak juga biasa aja. Lagi juga artis masa mau sih mereka apa kerja terus, ujung-ujungnya kan pasti mau dinikahin juga. Gak mungkin juga harus berkarir gitu puluhan tahun sampai nenek-nenek gitu kan ya. Ujung-ujungnya kayak Krisdayanti kan dikawinin sama itu Mayang Sari, sama siapa ya kan? Kalau Sandra Dewi kayaknya orang baik-baik sih ya, karena Cina kebanyakan dia lebih baik kerja keras, dan mereka pasti dari orang keluarga berada, oke? Okay? Kalau artis mereka nggak mungkin lah artis dari kecil Fitri langsung nge-live, oi. Fitri langsung nge-live guys, kayaknya ada yang nyampein kali ya gua ngomongin Fitri apa mucikari ya. Coba followernya Fitri kan 1,2 juta kan, yang nonton live berapa ribu sih? Followernya 1,2 juta, yang nonton 1,5 juta, yang nonton berapa ribu sih? Coba kalian kepoin deh. Ya nggak? Live bareng dong sama FS. Mana berani. 380 baru. Kayoke salam dari mana, Dok? Salam juga sayang. Entah gitu gue nggak promosiin ya. Gue ngedrop dari 1100, kalian kepo ke sana ya turun lah viewer gue. Ya. Enggak. Gue promoin kalian nonton ke sana. Tak gitu gue diem-diem aja. Betul nggak dari Mama DP? Aku nggak follow FS, nggak apa-apa juga sih. RB cinta banget ya sama Kasih ini. Ya, bidang cinta sebenarnya cinta terlarang itu lebih enak guys ya, karena laki-laki itu mereka biasanya mencari cinta yang mereka bisa harus kejar gitu loh. Kalau misalnya Syahrini kan soleha gitu ya, mau sama mau gitu. Kalau LL kan kayak yang sama, walaupun dia ketahuan bahasanya selagi apa Kak nggak bahas si Mucikari, iya sih yang semua ini ya guys, nanti dunia huru hara ini percaya nih guys, semua orang yang dekat sama Fitri bakal dijahatin. Yang nonton 700 Kak, tapi belum komentar nonaktifkan karena tapi udah banyak kesini lagi deh, karena si Fitri ini munafik guys ya. Dia apa mengklaim katanya kan, aku ini duta tabayun loh gitu kan. Kalau misalnya ada masalah kita selesain dengan kekeluargaan. Apa kemarin ngomong gitu kan sama MS Glow sama apa Ivan Gunawan kan, seolah-olah mendamaikan MS Glow sama Nikita karena dia dapat sesuatu dari MS Glow. Tahu dapat apa dari dapat Hermes dari MS Glow ya, dapat tas dari MS Glow. Oke. Yang nonton karena balik kayak ke sini kan, tadi gue 1200
Terus gue suruh bilang Fitri ke sana, kalian langsung kepo ke sana kan. Dia nggak bakal bahas apa-apa juga guys. Fitri itu nggak mungkin bahas apa-apa, pasti karena kan sekarang lagi ditanya, yang ditanya sama netizen itu kan tiga hal kan. Nikita Mirzani, kok nggak berteman sama Nikita Mirzani? Terus kedua, bener nggak sih kak Yoke? Terus ketiga, Mami Dewi kan, kok bisa deket sama Mami Dewi? Sekarang pertemanannya langgeng ya. Udah nggak penting dia kok. Iya, karena nggak mungkin nggak guys, kalian pikir aja ya, dia paling nge-live bahas apa? Bahas project popnya dia, kacamatanya dia gitu kan. Kacamatanya dia aja bukan ituan dia kok. Dia cuman yang menter-menter aja apa kesana itu paling dana bansos gitu dia alihin gitu kan. Karena dia kalau misalnya mau bagi-bagi kacamata gitu, kenapa harus ke sekolah? Pasti itu dana bansos guys ya. Kan logika deh. Kalau misalnya dia mau bagi-bagi, nggak usah jauh-jauh ke Bangka, ke Belitung gitu loh. Di daerah dia, di BSD juga banyak apa sekolah-sekolah yang miskin, sekolah miskin ya, sekolah-sekolah yang apa harus dibantu gitu kan. Nggak harus jauh-jauh ke Bangka, Belitung, kemana gitu loh. Di sekitarnya dulu aja, ya. Pakai logika, ngapain dia ke Bangka, ke Belitung? Berarti dapat dana di sana, ya. Dana bansos. Betul apa betul? Dia bahas apa surat apa sih notaris itu kan, apa hak milik kan, hak milik sama tanah. Itu bukan tanah dia juga. Kalian bisa lihat nggak di, aduh gue pakai handphone lagi ya. Ya, Naira Residence itu kalian bisa lihat punyanya, bukan punya dia ya. Naira kita bantuin dia lah ya. Naira Residence nggak bakal ada yang beli juga, karena orang sekarang itu udah apa, udah pinter say ya, cari harga berapa, di mana yang bagus gitu ya, harga kompetitif gitu ya, developer ternama, bukannya FS Tajir, enggak say. Dia itu cuma memanfaatkan nama-nama ya. Salah satunya ini nih, kalian bisa lihat sendirilah. Maka nih, Putra Sugamaland ya, official website Putra Sugamaland. Jadi dia cuman developer aja. Jadi dia yang kontraktor ininya apa, Naira Residennya ya. Jadi dia yang mengerjakannya, tapi uangnya dan segala macam punya Putra Sugama. Kenapa gua tahu? Karena Putra Sugama punya kasus ya. Aku nggak mau kasih tahu, itulah, nggak mau terlalu kasus. Jadi seolah-olah itu punyanya Fitri, ngerti nggak sih? Yang flexing Fitri, karena kan Putra Sugama nggak harus flexing karena dia udah punya duit, udah itu. Tapi ya ada kasus juga pasti. Orang kaya pasti nggak punya, pasti punya kasus lah guys. Ada tanah sengketa atau apa, pasti ada itu. Yok ke Fitri nggak pernah ngebahas kau lagi, kok masih bahas-bahas dia lagi sih? Jahat banget. Aku nggak jahat sayang, karena gini ya, nih akun nih, Putra Sugama, anaknya Sugama pejabat zaman purba yang korupsi. Nah, kalian bisa dengar sendiri ya guys. Putra Sugama itu adalah anaknya pejabat apa tadi dia bilang gitu kan, yang dulunya korupsi. Gak mungkin orang kaya itu, kebanyakan itu antara 3 cara untuk orang kaya: korupsi, makan uang negara, ketiga monopoli. Jadi semua semua usaha yang sama atau di sekitarnya itu bakal dimatiin ya. Atau ketiga persugihan. Ya, namanya ngebunuh orang juga gitu loh ya, membunuh karakter orang gitu ya. Cuma 3 cara itu aja. Karena mau orang kaya kayak BCA, Sampurna, mereka sama-sama aja orangnya yang punya ya. Grup 9 Naga gitu, ujung-ujungnya emang pembantu mereka dibayar berapa? UMR juga enggak juga.
pembantu mereka 100 juta gitu. Emang mereka punya uang triliunan, tapi orang-orang di sekitar mereka juga tidak dinaikin derajatnya, enggak, ya. Jadi kalau misalnya orang-orang kaya yang menter-menter, aduh, kalian itu memperbudak negara Indonesia ya, guys. Hampir 300 juta makhluk penduduk Indonesia, kalian bangga-bangganya mementer-menterkan harta kalian, ya. Yang itu tuh sebenarnya punya hasil dan daya hasil Indonesia, harus kalian sharing, ya. Membudayakan rakyat-rakyat juga, jangan menonton ini duit gue. Emang uang bank terus jadi hutang negara gitu ya. Jadi hutang negara terus yang bayar siapa? Perpajakan juga. Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang bilang, "Oh, gue tuh orang kaya." Lu tuh cuman ngebudakin orang, ya. Lu cuma memanfaatkan keadaan aja karena lu punya networking aja. Karena dulu-dulu leluhur lu udah korupsi, udah apa, sekarang aja lu tangan, "Oh, gue ini 7 turunan nggak bakal miskin." Iya, karena lu udah mencuri uangnya rakyat. Kayak gitu aja lu banggain. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian mau bilang orang-orang yang menter-menter, jangan dipuji-puji, sayang, ya. Karena ujung-ujungnya mereka itu sudah merebut hak kalian, ya. Yang kemarin-kemarin misalnya dana dari Amerika untuk membantu itu disimpan jadi dana ke kantong sendiri, ya. Perbaikan jalan dari uang pajak masuk ke kantong sendiri, kayak begitu, ya. Jadi nggak usah bangga-bangga lah jadi orang kaya, ya. Duit juga nggak bakal dibawa mati. Tapi yang sebenarnya orang kaya yang udah dari dulu atau gimana, is okay lah ya. I don't mind. Tapi kalian nggak lihat orang-orang yang dibilang sama kalian miskin atau apa, nggak punya banyak kesempatan untuk korupsi, ya. Tukang beca, tukang sampah, kuli koper, nggak mungkin juga mereka langsung ke perusahaan-perusahaan, ke gubernur, ke presiden gitu. Yuk kita kerjasama. Ya nggak mungkin juga tukang beca bilang mau kerjasama, ya kan? Jadi kalau misalnya Fitri sekarang bilang, iya aku tuh orang kaya, kalian itu nggak levelnya aku, kalian tuh sampah, ya. Karena dia udah dapat kesempatan mencicipi uang korupsi itu. Salah satunya siapa? Natasha Endar, ya. Natasha Endar ini yang sekarang semuanya di tag-tag. Jack and Joe punya Natasha Endar, ya. Terus Talaga Senayan punya Natasha Endar, cenah. Terus Beauty Salon 911 punya Natasha Endar, cenah, ya. Oke? Yang dipanggil Ibu Jenderal. Keren. Punya pangkat jenderal tapi korupsi, ya. Punya pangkat instansi tapi korupsi, sama aja. Yang kayak begitu-begitu nggak harus dibangga-banggain, ya. Oke. Jadi kalau kalian ngomong si ini kaya, si itu kaya, guys, ujung-ujungnya itu duit kalian juga, ya. Karena Indonesia itu kan punya orang Indonesia, ya. Kita punya cuman sedikit tanah, sedikit lahan, air. Lu kira Aqua nggak memonopoli kalian, ya? Aqua, Le Mineral, Fit. Kalau kalian pikir, bening pemerintah bikin sumber daya air buat kalian bisa minum dari keran. Ngapain kalian harus minumnya masih di filter, masih pakai galonan, ya nggak? Coba kalian pikir, ya. Otak-otak kalian yang sekarang lagi nonton ini. Jadi kalau misalnya artis, selebgram, kebanyakan ani-anian, say. Capek ngomong jadi selebgram, jadi artis gitu ya, nyanyi-nyanyi, syuting-syuting, duitnya nggak masih bisa kehitung, ya. Kalau misalnya jadi simpenan, ani-anian, aduh, sekali jajan 100 juta, 1 M gitu loh, ya. Dikasih apartemen, karena orang yang kaya aja pasti butuh guys? Kehangatan dan ya penasaran juga kan. Balik lagi ke manusianya.
kebanyakan orang-orang kaya itu pasti punya pasangan lebih dari satu. Istri pertamanya ada gitu ya, tapi di pinggir-pinggir gitu ani-aniannya adalah di Kalibata, adalah di Casa Grande, adalah di apartemen sini. Contohnya artis-artis yang ini ya, aku kasih lihat ya, artis-artis yang single ya, tapi punya anak tapi nggak punya bapak. Kalian pikir kok ini punya bapak, kok artis-artis ini menter gitu kan, dulunya miskin gitu ya, kok dulunya bukan siapa-siapa ya, cuman joget itik ya, gue nggak mau joget gitu ya, terus tiba-tiba kayak simpenan sayang. Simpenan ya, karena nggak mungkin juga diakui ya, nggak nggak bakal juga diakui sama sama negara, malu juga gitu kan, yang barbar yang berani itu yang benar-benar si cowoknya bucin, makanya langsung istri pertamanya diceraiin dan istri keduanya di nikahin kan. Contohnya ya kalian bisa lihat sendirilah siapa sih yang viral-viral gitu kan, istri pertamanya itu kan suami saya, itu kan harta kita bersama ya kan. Istri keduanya diem-diem, menter-menter, pakai Birkin gitu ya, pakai bisnis kelas, liburan gitu kan, punya bayi anak kecil gitu, merasa merasa dapat dapat jackpot gitu kan ya, tapi mereka menyakiti keluarga yang lain ya. Kayak kemarin kan siapa si Fitri lagi umroh, dia secara nggak langsung dia mensupport Dinar Candy kan, foto-foto gitu kan segala macam. Kalian tahu kan kasusnya Dinar Candy? Aku sih nggak tahu mendetailnya, kalian bisa ngejudge sendirilah prinsip orang kayak gimana. Nanti ujung-ujungnya Dinar Candy dijual juga sama Fitri. Udah lah, ngapain lah sama si Koko Apex itu, nanti aku cari yang lain ya kan. Live bareng sama Fitri, lu suruh Fitri sih kesini, view-nya banyakan gua kan, 1.200 kan, Fitri 500 kan, suruh Fitri kesini. Aku mau dijual juga kak, belum tentu kalian bisa, karena gini ya guys, cowok-cowok yang kaya ini mereka nggak mungkin nyari cabe-cabean yang murah, mereka ini cari satu yang benar-benar eksotis ya, yang gebetan lu siapa, Luna Maya nih gitu kan, gebetan lu siapa, Lala nih gitu kan, gebetan lu siapa. Nah bang, cowok itu egonya tinggi, kalau udah dia duit udah punya, dia punya power. Kalau power udah punya, dia pengen terkenal. Kalau udah terkenal, jadinya belagu. Ya kan? Nyarinya kaviar ya, bukan kacang goreng M. Di pacar lu siapa Yoke? Nggak punya.